Hai teman-teman, kenalin aku Fajar Susilo, akrab dipanggil Jai. Aku adalah salah satu mahasiswa semester akhir di Universitas Negeri Gorontalo. Aku udah terjun di dunia usaha, terutama di F&B, itu dari sejak 2024. Aku udah terjun di bagian jualan minuman, itu ada Ngetespi Gorontalo, dan kita punya lagi brand yaitu Ngebakso, tepat di belakang kita. Kemudian yang ketiga ada Sora, itu fokus di bagian coffee premium. Kemudian ada 4 Jailing, fokus di tarik tunai. Jadi alhamdulillah hari ini kita udah punya 4 usaha yang sedang berjalan, dan insya Allah ke depan akan terus bertambah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Trivanoka, sering biasa disapa dengan Tri. Assalamualaikum. Terima kasih banyak kepada Kak karena sudah mau bersedia untuk bisa kami wawancarai. Saya ingin bertanya kepada Kak terkait usaha yang dimiliki Kak sekarang ini. Yang pertama, apa saja keunggulan atau kekuatan yang dimiliki usaha dibandingkan pesaing lain? Oke, jadi kalau kita itu udah ada di beberapa usaha. Yang pertama mungkin tadi Ngetespi Gorontalo yang main di bidang jual beli minuman, semua fokus teh varian rasa. Kemudian ada Ngebakso, itu bakso juga varian rasa dengan berbagai macam makanan. Kemudian ada Sora, itu fokus di coffee premium. Kemudian ada Jailing, itu fokus di tarik tunai keuangan dan alat-alat teknologi, mungkin seperti itu. Nah, jadi kalau kita mungkin jelaskan di F&B aja ya, di bagian Ngetespi Gorontalo dengan Ngebakso. Jadi kalau keunggulan kita yang pertama beberapa hal, yaitu satu, kita selalu pakai bahan-bahan yang berkualitas. Kemudian dua, harga itu aku rasa di pasaran itu yang sudah paling murah dengan kualitas yang paling bagus kayak gitu. Karena kita hanya mengambil keuntungan HPP itu sedikit. Kemudian yang ketiga, kita terus perbaiki brand kita supaya menjadi brand terbaik. Itu sih, selalu berinovasi. Berinovasi, baik, terima kasih Kak. Terus saya ingin bertanya di pertanyaan kedua itu, apa saja kelemahan atau kekurangan yang dimiliki usaha yang dapat menghambat pencapaian tujuan? Oh iya, betul. Kalau di beberapa itu yang dapat menghambat itu biasanya bagaimana kita memanage keuangan. Itu yang paling penting. Bahkan contoh lagi, ketika bahan-bahan baku naik, kayak di bakso ini beberapa bahan baku udah naik melambung tinggi tanpa terang duga, itu yang jadi penghambat. Kayak gimana ya mau dibikin bagaimana lagi terang varian, apakah terang fokus di beberapa bahan yang marginnya tinggi, atau kita fokus di pengurangan sumber daya atau lain sebagainya. Itu sih beberapa hal. Kalau di teh juga seperti itu. Kalau bahan-bahan kayak kemarin plastik naik, jadi otomatis kita kayak mau nggak mau kita harus ikut naik nih dengan beberapa strategi marketing yang kita udah lakukan ke customer gitu. Jadi kayak misal kemarin plastik naik, jadi yang kita lakukan kayak ada harga bundling. Misal lu beli 2 ada potongan 1.000, lu beli 3 ada potongan 1.500, kurang lebih begitu. Oke, baik, terima kasih Kak. Terus di pertanyaan ketiga saya itu Kak, peluang apa yang didapat dimanfaat untuk mengembangkan usaha di masa depan nanti? Peluang usaha di masa depan nanti, yang berkaitan dengan F&B ya? Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk peluang usaha di masa depan itu ya, asal ya dalam usaha itu kita selalu berinovatif gitu. Inovasi kayak lihat pasar sekarang, kita nggak ikut arus, maksudnya. Tapi dengan statement, contoh nih misal ya, kayak kita keunggulan kita ya, kayak tadi kita bahas di keunggulan kita lagi-lagi. Aku rasa aku berani bertaruh bahwa di beberapa F&B di kita di skala retail kecil itu kita udah punya sertifikasi halal, satu, NIB, punya proposal, punya investor, punya lain sebagainya. Jadi kita tahu bahwa ini adalah usaha kecil tapi mimpi kita begitu besar. Itu tadi, itu yang membedakan. Dan kedepannya kalau mau usaha kita maju pesat, kemudian di masa depan itu aku pikir ya kita harus grow up, harus terus tumbuh gitu. Harus terus tumbuh artinya ketika ada hal-hal yang baru itu kita nggak boleh tutup mata, kita harus ikut pasar. Mungkin Tri pernah lihat ya, itu dulu HP Nokia menguasai pasar ya. Tapi karena mereka angkuh bahwa mereka berpikir teknologi mereka adalah yang paling baik, mereka mengabaikan tawaran dari Android, sehingga sekarang mereka dilambung, dan sekarang Nokia pasarnya habis gitu. Kita juga seperti F&B gitu. Kayak misal ada bakso ini nih, baru nanti ada bakso bakar, atau ada bakso ini, ada bakso itu.
kemudian ada inovasi lagi bakso goreng mekar. Itu kita harus coba terus, coba trial, ikut-ikut. Teh juga begitu. Tapi dengan catatan ya itu kita harus hitung lagi keuntungan dan margin. Karena kita sebagai pembisnis juga, yang paling penting itu adalah keuntungan. Kalau kita buat produk paling enak bisa kualitas enak sekali itu bisa. Tapi sebagai pembisnis ya kita kan harus ada keuntungan. Nah, ya kan? Jadi kita cukup kata enak dan untung, itu yang paling penting daripada sekedar bilang kita brand yang paling enak tapi ternyata kita tertatih-tatih, terseok-seok bahasanya dan akhirnya kita mati. Ya, betul. Oke, baik. Terus untuk pertanyaan terakhir saya Kak, Ya. terkait ancaman atau tantangan apa yang dapat mengganggu perkembangan usaha? Jadi tantangannya itu ya sebenarnya banyak, kayak itu tadi harga melonjak, kemudian kalau kita F&B gini cuaca gitu. Tapi beberapa strategi udah kita terapin, kayak misal nih di teh itu kan dia masak segar nih. Masak segar artinya habis ini selesai ya buang gitu, besok bikin lagi. Nah kita bagaimana kita untuk mengecilkan potensi kerugian. Nah itu tadi dengan cara ya mungkin kita satu beli freezer, dua kalau misalnya gimana kita masak sedikit-sedikit gitu, masak artinya beberapa permasalahan dan ancaman itu ya tentang manage keuangan, apalagi harga bahan baku udah mulai naik. Jadi kita juga harus tahu, kayak sekarang nih contoh yang paling penting sekarang kayak beberapa bahan baku naik gitu. Terus yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah kita sekarang belinya harus beli borongan gitu. Kayak susu, kalau kita beli satu kita rugi waktu. Dua, kita rugi uang juga sebenarnya. Nah ketika ada promo kita langsung all in uang, misal nih ada investor atau apa dan sebagainya, kita berani karena kita udah tahu potensi-potensi itu. Nah lebih seperti itu. Jadi beberapa ancaman dan tantangan itu sebenarnya kita sudah mediasi dan kita bisa kalkulasi sehingga kita bisa dapat solusi yang baik. Udah? Sudah. Oke, baik. mudah-mudahan jadi Iya. usaha sukses.